Inter Milan memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai meraih kemenangan 2-0 atas River Plate. Duel terakhir grup E ini digelar di Lumen Field, Seattle, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 pagi WIB. Francisco Pio Esposito membuka keunggulan Inter di menit ke-72 lewat tembakan tajam dari dalam kotak penalti. Alessandro Bastoni memastikan kemenangan dengan gol kedua di masa tambahan waktu. Hasil ini memastikan Inter finish di posisi puncak klasemen grup E dengan 7 poin dari 3 laga. Gelandang Manchester City Rodri mengaku masih butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia belum lama ini comeback setelah absen lama karena cedera. Rodri mengaku senang akhirnya bisa kembali bermain. Meski demikian, gelandang berusia 29 tahun itu juga menyadari dirinya masih harus bekerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Luciano Guaicochea telah resmi menjadi pemain Persib Bandung. Hal ini disambut oleh gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister. Guaicochea sebelumnya memperkuat klub Malaysia, Perak FC. Setelah 3 tahun di sana, gelandang serang berusia 33 tahun itu bergabung dengan Persib. Hal itu turut diapresiasi oleh Mac Allister, yang merupakan sepupu Guaicochea. Pemenang Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina itu berharap Guaicochea bisa menikmati karir di Bandung. "Hai Lucho, saya mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga meraih sukses di Persib," kata Mac Allister dalam sebuah video yang ditayangkan akun media sosial Persib. Klub-klub Arab Saudi berminat datangkan Son Heung-min. Tak sekadar demi performa di lapangan, Son bisa jadi Ronaldo-nya Asia untuk kepentingan pemasaran. Setidaknya, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ahli meminati Son Heung-min. Gayung bersambut, Tottenham Hotspur mau menjual sang striker. Dirangkum dari berbagai sumber, Tottenham Hotspur mematok harga jual senilai 40 juta euro untuk Son Heung-min, atau setara 759 miliar rupiah. Harga terbilang mahal, buat pemain yang sisa kontraknya semusim lagi. Akan tetapi, Tottenham pede kalau klub-klub Arab Saudi bisa menebus angka tersebut. Tottenham akan buka meja penawaran, selepas mereka jalani tur ke Asia di Juli ini. Klub-klub Arab Saudi tidak hanya kepincut dengan performa Son Heung-min di atas lapangan. Kedatangan Son bisa jadi strategi pemasaran baru untuk liganya. Sebabnya, Liga Arab Saudi mau menyasar penonton lebih banyak di kawasan Asia khususnya Korea Selatan. Kedatangan Son dinilai bisa mewujudkannya. Son bakal jadi bintang baru di tanah Arab. Pemain berusia 32 tahun itu bisa jadi Ronaldo-nya Asia. Liverpool diam-diam memantau Victor Gyökeres. The Reds ingin mendatangkannya sebagai pengganti Darwin Núñez. Rumor itu berembus menurut laporan Correio da Manhã. Media Portugal itu menyebut Liverpool ikutan memburu penyerang berusia 27 tahun tersebut. Liverpool memburu striker baru, di tengah rumor penjualan Darwin Núñez. Pemain Uruguay itu kabarnya bakal dilepas ke Napoli. Kendala Liverpool menggaet Gyökeres tentu harga mahalnya. Sporting CP cuma mau melepas pemain yang bikin 54 gol musim lalu itu di harga 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Sementara Liverpool baru saja membeli mahal Florian Wirtz. Gelandang Jerman itu dibeli dari Bayer Leverkusen seharga 116 juta pound atau 135 juta euro, 2,5 triliun rupiah. Meski begitu, Liverpool masih punya peluang mengumpulkan pundi-pundinya. Penjualan bintang-bintangnya bisa saja membuat uangnya terkumpul lagi. Selain uang, tantangan Liverpool adalah harus menghadapi persaingan ketat untuk menggaet Victor Gyökeres. Arsenal dan Manchester United diketahui peminat serius pemain yang pernah berkarir di Liga Inggris itu. Jude Bellingham bersinar lagi di Borussia Dortmund. Gelandang Inggris itu kini menyumbang assist pertamanya. Sofascore mencatat, Bellingham membuat 6 tembakan, 1 on target, 2 melenceng, dan 3 kali diblok. Ia juga melepaskan 3 umpan kunci dan bikin 2 peluang besar. Ia mendapat rating 7.7, hanya kalah dari Daniel Svensson 8.6. Sebelumnya Jude Bellingham juga sudah membuat gol pertamanya di Borussia Dortmund. Momennya terjadi saat wakil Bundesliga itu mengalahkan Mamelodi Sundowns 4-3. Como berupaya mendatangkan Alvaro Morata di musim panas ini. Striker 32 tahun itu tak lagi masuk dalam rencana AC Milan. Dirangkum oleh Football Italia, Como telah mengajukan proposal kepada Morata, yang sedang dipinjamkan Milan ke Galatasaray hingga akhir 2025. Ia menunjukkan sinyal positif untuk kembali ke Serie A. Andai jadi pindah ke Como, Morata akan dilatih oleh Cesc Fabregas yang merupakan rekan setimnya di Chelsea dan timnas Spanyol dulu. Como juga akan menjadi klub ketiga yang ia bela di Serie A. Selain Milan, ia pernah membela Juventus selama 2 periode berbeda. Juventus telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jonathan David. Kini Bianconeri tinggal menuntaskan negosiasi untuk biaya agen striker Kanada tersebut.
Sejumlah media Italia seperti La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, hingga Tuttosport melaporkan bahwa David telah setuju dengan tawaran gaji 6 juta euro per tahun plus bonus dari Juventus. Ia akan datang dengan status bebas transfer. Sebelumnya, David memperkuat Lille di Liga Prancis selama 5 tahun, namun kontraknya akan habis pada tanggal 30 Juni mendatang dan tidak diperpanjang. Dengan begitu, Juventus hanya perlu berbicara kepada pihak pemain. Real Madrid dilaporkan mulai masuk ke dalam radar perburuan striker muda Stuttgart, Nick Woltemade, yang sebelumnya sudah dibidik Chelsea. Raksasa La Liga itu tak ingin ketinggalan dalam memantau perkembangan sang bomber potensial. Ketertarikan Real Madrid terhadap Nick Woltemade tidak datang secara tiba-tiba. Performanya yang mengesankan bersama Stuttgart serta kiprah gemilang di timnas Jerman U21 menjadi alasan utama. Laporan dari Goal menyebutkan bahwa nama Woltemade masuk dalam daftar belanja Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2025. Madrid melihatnya sebagai opsi menarik untuk memperkaya komposisi lini depan mereka. Postur menjulang dan kemampuan mencetak gol yang konsisten membuat Woltemade dinilai layak dicoba di level tertinggi. Ia berpeluang menjadi alternatif yang menjanjikan di tengah minimnya stok striker murni Madrid. Meski demikian, langkah Madrid tidak akan mudah karena Bayern Munchen juga dikabarkan menaruh minat. Persaingan antar raksasa Eropa pun diprediksi akan memanaskan perburuan striker ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan telah menyetujui transfer Darwin Núñez ke Napoli dalam kesepakatan yang melibatkan angka besar. Kedua klub top Eropa ini akhirnya mencapai titik temu setelah negosiasi berjalan intens. Liverpool dan Napoli akhirnya sepakat dalam proses transfer Darwin Núñez. Negosiasi antara kedua pihak berjalan lancar karena sama-sama menginginkan hasil cepat. Menurut laporan dari jurnalis area Napoli.it, Gerardo Fasano, total nilai transfer mencapai 50 juta euro. Angka ini terdiri dari 45 juta euro sebagai biaya pokok dan 5 juta euro sebagai bonus tambahan. AC Milan mulai mempercepat langkahnya di bursa transfer untuk mengantisipasi potensi kepergian Theo Hernandez. Klub Serie A itu kabarnya telah memantau bek kiri Villarreal, Sergi Cardona, sebagai kandidat pengganti. Bersama Villarreal musim lalu, Cardona mencatatkan 1 gol dan 7 assist dari 35 laga La Liga. Ia dikenal memiliki naluri menyerang tinggi serta kemampuan mengirim umpan silang yang akurat. Mengutip laporan El Chiringuito via Tuttomercato Web, salah satu opsi untuk mengambil alih perannya di San Siro musim depan adalah Cardona. Klausul pelepasan Cardona senilai 15 juta euro tergolong terjangkau bagi Milan. Bek kiri yang baru semusim bermain di Villarreal itu tampil impresif usai diboyong dari Las Palmas dan langsung jadi pilihan utama di tim barunya. Luka Modric dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan AC Milan, menandai babak baru dalam karir cemerlangnya setelah 13 tahun penuh kejayaan bersama Real Madrid. Dalam wawancara eksklusif dengan Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Milan, Iglitare, mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalin kesepakatan dengan gelandang legendaris asal Kroasia tersebut. Tare mengungkapkan kesan mendalamnya terhadap keinginan kuat Modric untuk terus bersaing di level tertinggi. Bersama Milan, Modric mencari waktu bermain reguler agar tetap bugar dan siap menghadapi Piala Dunia mendatang. Tare membocorkan bahwa pertanyaan pertama yang diajukan Modric saat pertemuan adalah soal ambisi tim. Menurut laporan ESPN, kesepakatan personal antara Modric dan Milan sudah tercapai sebelum Piala Dunia antar klub dimulai di Amerika Serikat. Pengumuman resmi dan penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah turnamen berakhir. Kabar mengejutkan datang dari Prancis ketika klub raksasa Lyon resmi terdegradasi ke Ligue 2 akibat persoalan finansial yang memburuk. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Malik Fofana, winger muda berusia 20 tahun yang dikabarkan masuk radar Liverpool untuk menjadi suksesor jangka panjang Mohamed Salah. Dalam sebuah wawancara awal tahun ini kepada Africa Foot, agen lama Fofana dari BF Sports Partner menyatakan bahwa bagi sang pemain, Liverpool adalah pilihan dari hati. Mereka menyebut bahwa Fofana memiliki potensi untuk menjadi bagian dari rotasi skuad dan bisa menjadi penerus para legenda Afrika seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, hingga El Hadji Diouf yang pernah bersinar di Anfield. Menurut mereka, gaya bermain Fofana sangat cocok untuk Premier League yang mengedepankan transisi cepat dan duel fisik. Namun mereka juga menekankan bahwa Fofana harus memilih klub dengan bijak karena kompetisi di Inggris sangat ketat. Liam Delap terus menunjukkan perkembangan bagus di Chelsea. Enzo Maresca mengungkap alasan pemain 22 tahun itu bisa cepat nyetel dengan The Blues. Manajer Chelsea, Maresca, tak kaget dengan performa bagus Delap itu. Sebabnya, Delap sudah menunjukkan dirinya sebagai pemain bagus saat bermain bersama Ipswich Town. Kami berharap prosesnya akan berlangsung cukup cepat dengan Liam dan alasannya karena kami tahu dia dan dia tahu kami dalam cara main yang kami inginkan, kata Maresca di ESPN.
Tapi, Delap seperti yang saya bilang, kami tahu satu sama lain dengan baik jadi prosesnya cukup cepat dan itu juga karena dia pemain yang sangat baik, kata dia menambahkan. Winger Manchester United, Anthony, tampaknya sudah menentukan pilihan klub untuk musim depan. Kabarnya, ia hanya bersedia kembali ke Real Betis jika harus meninggalkan Old Trafford. Anthony diketahui masuk dalam daftar pemain yang akan dijual MU musim panas ini. Keputusan Ruben Amorim ini diambil karena sang pemain dinilai kurang cocok dengan gaya bermain di Inggris. Anthony sendiri tidak sepi peminat di bursa transfer kali ini. Pemain timnas Brasil ini sebenarnya diminati banyak klub Eropa, termasuk beberapa tim papan atas. Namun menurut laporan Mundo Deportivo, Anthony sudah punya tujuan yang jelas, hanya Real Betis yang ia inginkan. Pelatih Aston Villa, Unai Emery, dikabarkan telah memberikan lampu hijau kepada Direktur Olahraga Monchi untuk menyelesaikan transfer winger muda milik Real Betis, Jesus Rodriguez, menurut laporan ABC Sevilla. Menurut laporan dari ABC Sevilla yang dikutip Sport Witness, Emery telah meminta Monchi untuk segera merekrut Jesus Rodriguez, winger muda milik Real Betis yang dianggap sebagai investasi cerdas bagi masa depan Villa. Rodriguez, yang masih berusia 19 tahun, memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta pound dalam kontraknya bersama Betis. Selain Aston Villa, klub Serie A Italia Como juga tengah memburu tanda tangannya. Jurnalis ternama Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan bahwa Villa telah membuka komunikasi awal terkait potensi transfer Rodriguez. Ia juga mengonfirmasi bahwa nama pemain muda ini masuk dalam daftar belanja beberapa klub Eropa lainnya untuk bursa transfer musim panas. Rene Melenstein mengklaim kapten Manchester United, Bruno Fernandes, akan bersinar jika ia memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid. Mantan asisten manajer Manchester United, Rene Melenstein, menilai Bruno Fernandes sebagai tambahan ideal bagi skuad Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini, terutama setelah kepindahan sang pemain ke Liga Pro Saudi gagal terwujud. Dengan kreativitas, visi permainan, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya, Fernandes dianggap mampu memperkuat lini tengah Los Blancos di bawah arahan Xabi Alonso. Pernyataan Melenstein ini menggarisbawahi potensi Fernandes untuk bersinar di salah satu klub terbesar dunia, meski Real Madrid belum secara resmi dikaitkan dengan pemain asal Portugal tersebut. Bek kiri telah menjalani perawatan medis dan menyetujui kontrak jangka panjang dengan juara Liga Premier di AXA Training Center. Kerkes menjadi tambahan terbaru The Reds musim panas dan dengan cepat mengikuti pengumuman kedatangan Florian Wirtz Jumat lalu. Berbicara kepada Liverpool.com dalam wawancara pertama yang eksklusif, pemain internasional Hongaria itu mengatakan, "Saya sangat senang. Ini adalah kehormatan nyata bagi saya, sebuah kehormatan untuk datang bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, klub terbesar di Inggris. Aku benar-benar bahagia dan bersemangat. Setelah ini, saya akan pulang dan di kampung halaman saya menikmati beberapa hari, dan kemudian saya tidak sabar untuk kembali dan mengenakan kit pelatihan dan mulai berlatih dan mempersiapkan musim." Kerkes pindah ke Anfield setelah 2 musim yang mengesankan di Inggris bersama Bournemouth, di mana ia membuat 74 penampilan, mencetak 2 gol dan mencatat 8 assist. Nomor skuad resmi bek untuk Liverpool akan dikonfirmasi akhir musim panas ini.